Kamera Xiaomi 13T berembun kalau dipakai buat ngerekam. Masa iya? Nah, jadi ini adalah Xiaomi 13T yang dirumorkan kameranya berembun setelah dipakai ngerekam selama 1 menit. Awalnya emang gue nggak percaya, dan si netizen ini bilang, kalau nggak percaya coba aja ngerekamnya di depan kipas angin. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang mau ngerekam di depannya ada kipas angin? Yang pertama, hasil suara rekaman bakal terpengaruh sama suara kipas angin. Yang kedua, siapa juga yang mau pergi kemana-mana bawa kipas angin? Tapi karena gue penasaran sama statement netizen yang satu ini, jadi gue buktiin aja. Di sini bakal gue tes pakai 3 kipas angin, mulai dari kipas angin kecil, kipas angin gede, sama cooler yang biasa buat dinginin handphone. Di percobaan pertama gue pakai kipas angin kecil ini, handphonenya gue arahin langsung menghadap kipas angin, dan yang emang terjadi gue cuman ngerekam kipas angin doang selama 1 menit. Dan hasilnya kamera Xiaomi 13T nya aman-aman aja, nggak ada embun di bagian kameranya. Yang kedua, gue coba pakai kipas angin yang gede, bahkan ini kipas angin double blower, dan gue set di putaran kipas angin paling kencang. Sama, hasilnya gue cuman ngerekam kipas selama 1 menit dan hasilnya masih aman-aman aja, nggak ada embun di bagian kameranya. Nah, yang ketiga gue coba ngerekam pakai cooler handphone yang ada kipasnya, dan ini suhunya itu dingin, bahkan suka sampai berembun coolernya. Kali ini gue nggak ngerekam kipas karena posisi kipas nempel di bodi handphone. Gue pakai ngerekam 1 menit dan hasilnya itu sama, masih aman, nggak ada embun. Dan sebagai tambahan gue coba ngerekam di depan AC langsung dengan jarak kurang lebih 1 meter. Dan pas gue coba ngerekam di depan AC langsung selama 1 menit, gue nggak nemuin kendala berembun. Tapi gue penasaran dan gue bakal bikin panas dulu handphonenya dengan melakukan perekaman 4K sekitar 20 menit. Dan pas gue coba ternyata hasilnya aman. Gue nggak nemuin embun di lensa kamera Xiaomi 13T. Tapi kalau seandainya ini terjadi, ini tuh namanya adalah kondensasi ya, atau proses perubahan udara menjadi embun saat bertemu dari panas ke dingin atau sebaliknya. Atau kalau biasanya lo keluarin air dingin dari kulkas dan lo biarin di suhu ruangan, dia pasti bakal basah permukaan botol atau gelasnya. Dan hal ini bisa terjadi di semua handphone, bukan spesifik di Xiaomi doang. Hal ini sering gue temuin di handphone lain yang biasanya gue jadiin maps di mobil. Karena posisi handphone deket dengan AC, pas AC-nya gue matiin, handphonenya jadi basah. Kalau ditanya bahaya atau enggak sih, menurut gue enggak bahaya karena biasanya embun ini bakal hilang enggak lama setelahnya. Jadi sampai sini terbukti ya kalau kamera Xiaomi 13T ini baik-baik aja dipakai buat ngerekam. Atau mungkin seandainya kameranya terjadi embun itu diakibatkan karena adanya air yang masuk ke dalam bodi handphonenya. Dipikirnya karena Xiaomi 13T ini punya fitur IP68 jadinya dipakai buat ngerekam atau foto di dalam air. Nah, lo tahu nggak sih kalau fitur IP68 itu menggunakan bahan semacam karet buat nahan supaya air nggak masuk. Saat kondisi handphone dipakai buat ngerekam plus ditambah searching sinyal di dalam air, itu akan menimbulkan panas. Saat handphone itu panas, nggak menutup kemungkinan karet pelindungnya itu memuai atau bahasa gampangnya jadi longgar. Saat longgar, ada kemungkinan air masuk. Meskipun air yang masuk nggak terlalu banyak, tapi kalau setelahnya lo pakai, air itu akan menguap karena panas yang dihasilkan oleh handphone. Tapi karena nggak bisa keluar dari bodi handphonenya, airnya jadi ngembun di bagian lensa kameranya. Ini sebenarnya teori ngasal gue, tapi gue pernah ngalamin kejadian ini di Samsung Galaxy S8 yang pernah gue pakai. Gue mikirnya ada IP68, gue pakai foto di dalam air, handphonenya kemasukan air. Nggak lama LCD-nya jadi hijau. Jadi sebenarnya fitur IP68 itu nggak bisa kita artikan secara harfiah kalau handphonenya bisa dipakai di dalam air. Ada baiknya emang pakai fitur ini dengan lebih bijak lagi. Terus gimana kalau dipakai rekam di luar ruangan dengan kondisi matahari yang lagi panas-panasnya? Di sini gue simulasikan gue ngerekam di luar ruangan tapi kondisinya yang teduh ya. Artinya handphone tetap berada di luar tapi dengan kondisi masih ada atapnya. Kayak misalnya lo lagi ke pantai terus lo ngerekam pantai dari area cafe di sekitar pantainya. Gue bakal ambil video dengan durasi kurang lebih 10 menit dengan mode perekaman 1080p 60 fps. Karena jarang gue lihat orang-orang ambil footage 4K untuk kebutuhan sosial media. Tapi kalau lo mau protes boleh aja, silahkan tulis di kolom komentar.
Oh ya, sama satu lagi, kalau ini gue murni pakai sinyal seluler ya, jadi nggak pakai wifi yang ada di rumah supaya bener-bener simulasinya kelihatan real. Sebelum gue lakukan pengetesannya, gue cek dulu suhu handphonenya berada di sekitar 31 derajat Celcius. Dan setelah kurang lebih 10 menit dipakai buat ngerekam, suhu handphonenya masih terbilang cukup adem di 39 derajat Celcius. Sekarang kita omongin hasil foto dan video dari Xiaomi 13T. Berdasarkan spesifikasi di atas kertas, menurut gue ini udah cukup bagus ya dengan segala macam fitur yang disediakan. Jadi Xiaomi 13T ini punya dua setup untuk setiap pengambilan fotonya, yaitu Leica Vibrant dan Leica Authentic. Jujur di mata orang awam kayak gue ini, gue suka sama hasil foto dari mode Leica Authentic. Gue sih bilangnya ini agak pucat tapi ngasih kesan tempo dulu banget, yang emang permainan warnanya kurang berani. Dikasih aksen vignette di sudut-sudut fotonya bikin berasa balik ke zaman dulu, dan feel kamera analognya itu berasa banget. Dan kayak yang gue bilang di video gue sebelumnya, kalau ini unsur nyeninya itu dapet banget. Kemudian untuk mode Leica Vibrant ini menurut gue itu emang berasa ngasih kesan lebih keluar warnanya, meskipun nggak yang segonjreng itu. Balik lagi, ini pendapat gue pribadi aja dan gue mengomentari apa yang gue lihat di sini. Untuk perekaman video Xiaomi 13T ini menurut gue udah cukup stabil. Ini gue pakai footage yang tadi gue ambil aja ya. Kondisinya emang pakai monopod tapi kondisi angin juga kenceng. Jadi beberapa kali handphonenya goyang karena tertiup angin, dan hasilnya masih cukup stabil menurut gue. Waktu dibawa jalan pun juga menurut gue ini hasilnya masih cukup stabil. Di sini gue coba pakai tes dengan kondisi pencahayaan yang cukup dan dengan pencahayaan yang agak redup juga untuk simulasi low light-nya. Nah, jadi itu dia tadi pembuktian kamera berembun di Xiaomi 13T. Sebenarnya kejadian ini bisa menimpa semua handphone, bukan spesifik di handphone Xiaomi doang. Dan untuk masalah kondensasi itu menurut gue itu nggak bahaya ya, dan nggak akan berpengaruh sama komponen dalam handphonenya, karena embunnya juga nggak lama dia bakal hilang dengan sendirinya. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue pembuktian Xiaomi 13T kameranya berembun atau enggak. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.